Saudaraku yang terkasih, beberapa hari ini saya dan istri dan Yvonne itu sedang mempertimbangkan tentang apakah kami perlu untuk membuat kandang atau tidak untuk dua anabul kami. Anabul itu anak berbulu kami. Dua anjing kami sepertinya perlu untuk dibuatkan kandang karena menurut pendapat beberapa orang teman, kandang itu akan menunjukkan bahwa si anjing ini, dua anjing piaraan ini memiliki tempat kekuasaan dia, tetapi tidak di seluruh rumah. Ketika anjing dibiarkan berada di seluruh rumah, dia akan menganggap bahwa dirinya adalah tuan atas seluruh rumah itu. Bukan manusia, bukan kita, bukan saya dan juga istri, tetapi dialah tuannya. Oleh karena itu, kami perlu mempertimbangkan untuk membuat kandang, sehingga ini menunjukkan bahwa kami adalah tuan atas anjing-anjing kami, bukan piaraan atas anjing-anjing kami. Saudaraku, di dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, yaitu yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 47 sampai 49. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 47 sampai 49, kita bisa mendapatkan bacaan yang demikian. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ini adalah firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 47 sampai 49. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita dan dari keinginan kami untuk membuat kandang bagi anjing-anjing kami, bagi anabul kami? Yang ingin kita pelajari, yang bisa kita pelajari bersama adalah bahwa ketika kita membuat rumah bagi anjing, berarti kita ingin menunjukkan bahwa diri kita adalah penguasa atau tuan atas anjing ini. Apa yang terjadi dengan Salomo? Salomo ingin membuat rumah bagi Tuhan. Itu berarti sesuatu. Itu berarti ada hal yang ingin dipesankan melalui perbuatan atau keinginan Salomo ini. Salomo ingin menunjukkan bahwa ini adalah rumah Tuhan. Kalau ini rumah Tuhan, maka saya berhak bisa datang dan bisa pergi dari rumah Tuhan itu. Salomo yang pertama, dia seakan-akan menganggap dirinya lah yang lebih berkuasa dibandingkan dengan Tuhan. Dia ingin mengontrol Tuhan, dia ingin memenjarakan Tuhan dalam satu rumah itu. Oleh karena itu, Tuhan kemudian mengingatkan kepada Salomo bahwa Salomo, ingat bahwa akulah yang berkuasa, bukan kamu. Itu pesan pertama yang kita ambil dari pembacaan kita. Aku, Tuhan, Allah yang berkuasa, bukan kamu, Salomo. Meskipun kamu itu seorang raja, meskipun kamu itu adalah umatku, tetapi ingat, kamu tetap ciptaanku. Aku yang berkuasa atas hidup. Itu juga bisa kita pelajari dalam hidup kita sehari lepas sehari. Kadang-kadang kita itu menganggap diri kita itu lebih berkuasa. Kita membuat rumah ibadah kita semegah mungkin, dan kemudian kita datang ke tempat ibadah sekali seminggu. Dan kemudian di hari yang lain, apakah kita menyembah Tuhan? Tidak tentu. Hari Minggu kita menyembah Tuhan, hari Senin sampai Sabtu kita mengkhianati Tuhan. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa rumah ibadah, rumah Tuhan ya ada di gereja saja, tidak ada di mana-mana. Nah, hal semacam ini yang kemudian Tuhan ingatkan, Tuhan tegaskan bahwa tidak seperti itu. Aku yang berkuasa atas hidupmu, bukan kamu berkuasa atas hidupmu. Itu pesan pertama yang bisa kita ambil. Pesan yang kedua yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan melalui tegurannya terhadap Salomo adalah bahwa Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh
tempat seperti apapun. Salomo ingin membuat rumah bagi Tuhan, seakan-akan disitulah Tuhan hanya bisa berkuasa. Dan Tuhan bilang, tidak, aku tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk oleh sekat-sekat ruang yang dibuat oleh manusia. Tembok tidak berkuasa atasku. Begitu yang ingin dipesankan oleh Tuhan kepada Salomo. Dan ini juga menjadi pesan penting dalam hidup kita, bahwa ingat bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak terbatas oleh apapun. Jadi jangan kita itu kemudian berpikir bahwa ketika kita di luar gereja, ketika kita ada di luar tempat ibadah, kemudian Tuhan tidak berkuasa di sana. Kemudian kita bisa bertindak sesuka hati kita. Atau sebaliknya, ketika kita ada di tempat yang tersembunyi, ketika kita ada di tempat sendirian, tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang melihat, kemudian di sana tidak ada Tuhan. Tuhan tidak terbatas tempat. Manusia bisa mengasingkan diri ke tempat yang tersembunyi, tempat yang paling sunyi sekalipun, tetapi di situ juga ada Tuhan. Ini adalah pesan penting supaya mengingatkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, ada Tuhan di situ. Jadi ketika kita dalam kondisi sulit sekalipun, kita juga tetap mengingat bahwa di situ ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan ketika kita sudah mau melakukan dosa di tempat yang tersembunyi sekalipun, kita akan kembali diingatkan bahwa di situ juga ada Tuhan yang bisa menegur kita. Saudaraku, rebahan saat ini memberikan pesan kepada kita supaya kita tahu diri bahwa bukan kita yang berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya kita juga tahu dimanapun tempatnya, dalam situasi apapun, di situ ada Tuhan. Kiranya rebahan ini menjadi berkat untuk kita. Kiranya rebahan ini menjadi sumber sukacita dan semakin merefresh hidup kita, karena kita sedang refreshing bersama dengan Tuhan. Amin.